Pagi ini kita akan membahas pemulihan merpati bahan setelah rampas piyik. Pemulihan tenaga ya. Berarti rampas piyik, pemulihan tenaga berarti setelah istirahat. Setelah istirahat bulu penjawat berarti ya. Setelah mabung, istirahat bulu penjawat. Pembahasannya di sini semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu di luar sana, semoga rezekinya lancar. Yang paling utama, sehat. Video pagi kali ini kita akan membahas tentang pemulihan merpati piyik atau merpati bahan setelah rampas piyik. Agar lebih enak dilatihnya ya. Di sini saya kasih beberapa bocoran tapi nggak seutuhnya karena ini kita bikin ada part 1 dan part 2-nya. Jadi biar lebih lengkap karena kalau dibahas di part 1 nanti banyak di skip, video kepanjangan. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and komennya untuk penonton baru. Selamat datang untuk penonton baru, semoga betah di channel Full Dengan Masalah. Untuk penonton lama, terima kasih banyak karena tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Tolong untuk penonton baru, untuk penonton lama, komen, jangan lupa. Saran, kritik, perlu. 2 pesan, seperti biasa di video-video sebelumnya. Tolong jangan di skip videonya. Yang kedua, hilangkan kalimat senior dan junior. Harus. Kita lanjut video yang tadi tentang pembahasan kita video pagi kali ini ya. Tentang pembahasan bagaimana cara pemulihan merpati yang setelah rampas piyik, setelah rampas atau setelah istirahat total. Gimana sih cara pemulihan tenaganya yang tepat, penanganan yang tepat, biar tenaganya lebih mudah kembali lagi. Pesan saya itu sangat mudah. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan? Faktor pakan. Seperti video sebelumnya selalu saya bilang, perhatikan faktor pakan yang kita berikan agar apa? Agar lebih mudah dicerna pada si merpati dengan nutrisi yang cukup, dengan protein yang cukup, segala macam untuk kebutuhan pemulihan tenaga. Jadi makan kalau bisa jangan asal-asalan. Jaga kebersihan, jaga kandungan setiap pakan. Dengan cara seperti itu pemulihan tenaga merpati lebih cepat. Merpati pembentukan tenaga lebih bagus, lebih berproses cepat. Pembentukan otot pada merpati lebih bagus. Pembentukan badan atau tubuh yang ideal untuk merpati kolong atau merpati balap sprint itu lebih cepat, lebih bagus prosesnya. Pokoknya segalanya lebih bagus kalau kita memang memperhatikan segala kondisi dan situasi pakan dan kesehatan merpati tersebut. Apalagi kondisinya merpati yang baru rampas itu tenaganya belum terlalu full, bahkan hanya 80% atau terkadang hanya 50% dari tenaga sebelumnya. Kita misalkan dia piyik saat kita latih di bulu 2 sampai bulu 1. Kita latih, otomatis setelah penjawat lepas, kita istirahatkan. Berarti pertanyaan teman-teman ini istirahatnya positif lama, karena menunggu penjawat tumbuh normal kembali. Jadi bagaimana tahap pemulihannya? Yang pertama perhatikan pakan sesuai pesan saya. Kalau untuk merpati yang tahap pemulihan tenaga, jangan terlalu banyak dikasih jagung. Mainkan kacang-kacangan biji-bijian yang lain. Pagi sarapan millet merah. Millet merah untuk apa? Millet merah itu kandungan lemaknya tinggi. Kalau kandungan lemaknya tinggi juga jangan terlalu banyak karena bisa obesitas. Jadi gunanya lemak yang kita atur sedemikian rupa untuk kebutuhan tubuh merpati digunakan untuk apa? Untuk pencadangan tenaga pada si merpati. Jadi lemak bisa menjadikan tenaga pada si merpati nantinya, tapi jangan terlalu banyak juga. Seperti pakan biji-bijian yang saya bilang tadi, dikombinasi ya. Jangan terlalu berpatok pada jagung karena si merpati yang sedang kita alami tersebut yang sekarang ini tahap pemulihan tenaganya, jadi butuh nutrisi yang cukup dan protein yang cukup. Tolong banyak dimainkan di beras merah dan kacang hijau.
banyak mainkan di beras merah dan kacang hijau. Dengan cara seperti itu, salah satu cara yang seperti itu dengan pakan yang seperti saya kasih tahu itu, dengan cara seperti itu tuh lebih cepat mempermudah proses pembentukan tenaga ulang pada merpati. Prosesnya lebih cepat daripada patokannya kita kasih makan jagung setiap hari dengan tahap pemulihan tenaga yang kita inginkan lebih cepat daripada awalnya. Jadi variasi, pagi sarapan millet merah, jangan kasih millet putih. Terus variasi pakan di sorenya itu mainkan di beras merah sama kacang hijau. Setelah pakan yang diperhatikan sesuai saran saya, untuk teman-teman, kalau mau memberikan vitamin silahkan berikan vitamin. Untuk kalau mau memberikan jamu silahkan berikan jamu khusus untuk penambah stamina segala macam ya. Dan tahap pelatihan kita nggak perlu buru-buru ngelatih di lapangan. Merpati setelah rampas piyik dalam tahap pemulihan tenaga, dia nggak usah buru-buru kita mainkan di lapangan. Karena faktornya apa? Nanti setelah dia baru rampas piyik, tenaganya belum full, belum bagus, atau bahkan masih kurang bagus, kita buru-buru mainkan di lapangan, tenaganya bisa habis. Nah, itulah kenapa banyak merpati bahan yang kita latih itu setelah rampas piyik, kinerjanya berubah, cc-nya berubah, justru nggak sebagus saat kita latih dia waktu piyik. Itu kesalahan kecil, jadi teman-teman harus perhatikan. Jadi ingat pesan saya, setelah dia rampas piyik, jangan terlalu buru-buru melatih dia di lapangan. Caranya bagaimana? Caranya cukup rajin push up di rumah. Rajin push up di rumah pun jangan basing-basing atau jangan bahasa Indonesianya. Jangan terserah kita atau gimana nya, karena setiap push up itu yang benar harus ada hitungan per setnya. Jadi teman-teman harus paham setiap hitungan per setnya. Setiap per set misalkan 15 berarti 15 kali 3 dalam hitungan 15, istirahat 1 menit, lalu 15 lagi hitungannya 1 menit, 15 lagi istirahat 1 menit, lalu itu baru bisa dibilang 1 set. Jadi minimal itu untuk pagi itu kalau sempat waktunya minimal 2 set. Tapi kalau memang merpatinya kuat 3 set. Tapi kalau nggak kuat untuk di push up 3 set, cukup 1 set, 2 set bertahap ke hari-hari selanjutnya. Jadi jangan buru-buru. Dengan cara rajin push up di rumah, tenaga merpati juga dapat. Yang penting push up, jangan di lob depan. Kalau di lob depan rumah paling jaraknya semana. Pengambilan tenaga lob depan jarak 5 meter dibandingkan dengan push up jarak setingginya 2 meter, lebih cepat pengambilan tenaga saat kita bikin merpati push up. Itu lebih cepat tenaga pengambilannya. Bahkan merpati juga lebih cepat capek. Apalagi merpati bahan yang setelah rampas tenaganya belum terlalu bagus. Intinya jangan dipaksa saat melakukan push up, biar tenaganya dapat, tenaganya bisa bagus dan stabil. Yang ketiga, jangan dipaksa. Karena apa? Karena nanti kalau kita paksa push up-nya di rumah, itu justru menghabiskan tenaganya. Jadi tadinya setelah rampas dia hanya 50% tenaganya masih belum full. Kalau kita paksa dia push up, itu justru lebih berkurang. Bisa 80%, bisa 90% pengurangan tenaganya. Karena harusnya itu tahap pemulihan tenaga, bukan menghabiskan tenaga. Pakan sudah saya jelaskan. Hitungan push up per set sudah saya jelaskan. Untuk vitamin dan jamu untuk menambah tenaga, teman-teman cari yang cocok untuk merpati playernya atau merpati bahannya atau merpati calon player yang masih bahan yang sedang dilatih. Cari kecocokan. Untuk bagian pertama ini saya sudahi karena nanti terlalu panjang. Nanti kita bikin part 2-nya atau bagian keduanya biar lebih paham lagi. Untuk bagian ini teman-teman semoga paham. Kalau nggak paham nanti silakan kolom komentar masih menampung sekian banyak komentar Anda. Dari saran, kritik, segala macam jenis komentarnya. Ada yang pro kontra, silakan, nggak ada masalah. Untuk penonton baru, terima kasih banyak. Semoga betah di channel Full Dengan Masalah. Terima kasih banyak sudah menemukan channel ini. Untuk penonton lama, terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya.
Untuk penonton baru, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga betah ya. Bosen dengan muka saya nggak apa-apa, tapi jangan bosen dengan edukasi atau video edukasi tentang merpati yang saya berikan untuk teman-teman semua. Karena ini berguna untuk teman-teman semua, saya juga berbagi ilmu untuk teman-teman semua, untuk pemula yang baru belajar main merpati, biar nambah ilmunya. Jadi nggak dibodohin sama orang-orang di luaran sana yang banyak mitosnya. Udah deh. Pokoknya terima kasih banyak, sehat selalu di luaran sana, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Salam Merpati Lovers Indonesia.